Selamat sore Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dalam menghadiri undangan kami, yaitu untuk bersedia kami wawancarai dalam sore hari ini. Tentunya Pak, dalam beberapa kasus menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Kadang kita dalam mengambil keputusan, dilema etika dan bujukan moral itu menjadi bertentangan. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral dari banyaknya mungkin masalah yang Bapak putuskan di sekolah kita? Dalam dilema etika, ada kalanya kita harus berpikir panjang menentukan dari berbagai sisi. Ada kalanya tidak berlaku aturan seperti aturan yang tertulis, lebih kepada pertimbangan sosial atau pertimbangan moral. Dalam membuat keputusan itu sebaiknya yang saya lakukan biasanya memikirkan lebih dalam, memikirkan lebih jauh, merunut ke belakang. Masih adakah nilai yang bisa saya ambil nilai positif? Baru setelah final memutuskan yang mana yang menjadi keputusannya, apakah menjadi pilihan adalah etika moral atau etika kerja. Seringkali kendalanya di situ. Misalnya kalau ibu guru terlambat memberikan pengumuman, kadang bisa menjadi pertimbangan rupanya karena anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit pagi itu. Di situ kadang-kadang bisa dilema antara menegakkan aturan atau etos kerja dengan etika sosial, nilai kemanusiaan. Jadi kadang-kadang lebih memilih etika sosial. Tentu selama ini ada kepentingan yang mungkin secara bersamaan, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, yang mau kami tanyakan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Umumnya saya berdasarkan pertimbangan yang mana yang lebih menguntungkan untuk sekolah. Ketika dua hal itu berbenturan, saya biasanya mengambil keputusan yang mana lebih baik untuk kepentingan sekolah atau kepentingan peserta didik. Meskipun misalnya dalam posisi sulit yang dibenturkan adalah antara guru dengan peserta didik, tapi dengan pertimbangan bahwa peserta didik itu adalah masa depan, mereka butuh pendampingan, saya lebih dominan untuk menentukan pilihan untuk kebaikan sekolah atau untuk kebaikan peserta didik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, sebelum mengambil keputusan biasanya saya akan kumpulkan dulu data atas kejadian itu. Saya teliti, saya kumpulkan berbagai informasi. Baru setelah itu, data dan fakta itu, kalau kejadian itu ada guru, maka saya akan melihat catatan guru yang ada pada daftar yang saya buat. Saya akan hubungkan ke sana. Apa yang sudah pernah saya lakukan kepada guru yang bersangkutan, apa yang sudah pernah bimbingan atau apa sudah pernah disampaikan. Lalu jika berhubungan dengan siswa, saya akan tanyakan kepada wali kelas bagaimana kejadiannya selama ini, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keluarganya, demikian juga terhadap guru BK. Ketika data itu lengkap, baru saya akan memutuskan yang mana pilihan yang paling bijak, yang mana pilihan yang paling bijak untuk hal itu. Demikian itu prosedurnya. Jadi saya mengumpulkan datanya, baru saya kaitkan dengan data yang ada pada saya, lalu saya gabungkan, lalu melaksanakan kesimpulan. Dari sekian banyak kasus yang sudah pernah Bapak alami, tentu banyak cara dan langkah yang Bapak lakukan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, hal efektif apa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam dilema etika atau itu kan kasus siswa yang paling berpengaruh adalah dengan mendiskusikan itu ada PKS, guru dan BK. Itu yang paling berpengaruh. Jadi itu paling efektif, tidak dipusatkan kepada kepala sekolah. Kemudian kalau terhadap guru, biasanya saya menggunakan data yang ada saya
dalam file begitulah. Jadi butuh pendapat dari banyak orang. Kalau untuk kasus terhadap guru biasanya bertanya dulu kepada PKS atau teman-teman yang saya percaya bisa memberikan masukan yang lebih komprehensif tanpa melihat hubungan pribadi atau hubungan sosial, bisa menjadi. Berarti melibatkan orang lain juga Pak dan berdasarkan data. Betul. Jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 etika tersebut Pak? Yang paling sulit sebenarnya mengatasi itu dilema etika adalah pada kasus guru. Itu pilihan yang paling sulit. Masih sulit dibedakan antara hubungan sosial dengan hubungan kerja. Kita lebih banyak pertimbangan sosial. Jika memilih A, bagaimana B? Jika memilih B, bagaimana A? Yang paling susahnya ketika kasus itu tidak berterima, tidak ada jawaban yang kita panggil, yang kita rasa bersalah. Sementara kita masih punya pertimbangan yang lain. Nah misalnya orang tua mengeluh ada kendala pembelajaran antara si anak dengan salah seorang guru. Lalu kita komunikasikan dengan gurunya, lalu gurunya kurang berterima. Itu menjadi pertarungan pribadi, bukan antara kita dengan gurunya. Hanya kita sendiri jadinya, kita yang berdebat dalam hati. Kalau misalnya sudah kita panggil, tapi seperti tidak berterima, alangkah baiknya sebenarnya ketika kita katakan seperti itu, baik Pak, nanti saya akan berusaha perbaiki. Sebenarnya kan sudah selesai, tapi ini tidak berterima dan bercokol pada pendapatnya. Itu merupakan pilihan sulit. Ya biasanya kalau seperti itu, kalau saya sendiri tahankan sendiri. Karena kalau dia sudah mengatakan dia sudah kan aku tidak lagi ditemui. Sementara kita menyampaikan itu, memang kita punya waktu sudah datang orang tua. Tapi ketika terjadi pembelahan dirinya jalan terakhir, kadang-kadang saya gunakan prinsip kalau menang akan menuai itu jalan pilihan terakhir. Demikian. Yang mau saya tanyakan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat? Kemudian Pak, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal dilema etik biasanya itu kalau berhubungan terhadap siswa itu akan saya selesaikan pada saat itu. Ketika datang aduan atau keluhan dari orang tua, saya akan selesaikan hari itu dengan pertimbangan supaya itu bisa cepat selesai. Dan yang kita jaga adalah jangan sampai berlarut-larut kasus itu menimpa si anak. Itu pertimbangannya sebenarnya. Nah, kalau prosedur untuk itu, saya selalu antara orang tua dengan guru, saya sebenarnya saya punya pilihan tidak dipertemukan, menjaga terjadi bicara yang tidak baik. Tapi ada kalanya ketika saya lihat situasinya kondusif, orang tua ingin klarifikasi, baru saya akan bertemu. Kalau misalnya terjadi pertengkaran, saya tidak pernah. Misalnya bahas yang kurang pas, ketika saya lihat orang tua sudah emosi, saya tidak mau pertemukan. Meskipun dipaksa orang tua itu, saya selalu katakan, saya kepala sekolah. Urusan antara orang tua dengan antara guru, bagaimana guru kami berperilaku, urusan saya bukan urusan orang tua. Maka saya akan sampaikan begitu. Tapi kalau saya lihat situasinya kondusif atau orang tua hanya mengklarifikasi, satu sisi saya bisa lebih senang antara orang tua dengan guru, bisa suasananya lebih akrab, dan ada kalanya itu menjadi bermanfaat, membawa dampak positif kepada anaknya menjadi akrab dengan gurunya dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Kalau misalnya terhadap guru yang bermasalah, biasanya saya lihat dulu datanya. Apakah sudah pernah hal itu? Kalau misalnya sudah pernah, apakah sudah saya panggil? Nah, sekali lagi, saya punya catatan rekam jejak terhadap guru seluruhnya. Kapan ketidakhadiran pun saya selalu catat. Permisi jam ke-6 atau misalnya jam ke-5 pun saya akan catat. Saya selalu punya data itu. Dan ketika guru misalnya melakukan suatu pelanggaran atau dilema etik, saya akan hubungkan dari situ. Itu acuannya. Dan bisa saja saya tidak pernah mau selesaikan pada saat itu, saya akan lihat kondisinya dulu. Ada kalanya saya sampaikan hanya pada saat rapat evaluasi. Kalau saya rasa tidak begitu, meskipun mungkin sasaran tidak tercapai, tapi saya harapannya semua tahu bahwa hal itu tidak baik. Demikian. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya dalam hal ini saya kan berdiskusi dengan orang yang saya percaya. Kalau terlalu sulit, biasanya seperti yang saya katakan tadi, saya akan tanya kepada orang yang saya anggap mampu untuk itu, untuk menjawab itu. Nah, saya mau berdiskusi bagaimana kalau seperti ini. Tapi kalau misalnya hanya di internal sekolah, biasanya saya diskusikan dengan wakil kepala sekolah. PKS gitu ya, Pak? PKS, wakil kepala sekolah. Jadi sama-sama mengetahui kasus itu dan biasanya kami akan ambil kesimpulan bersama itu bagaimana baiknya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal mengambil keputusan mengenai dilema etika, perlu data, kemudian perlu orang, teman untuk berdiskusi, teman untuk mengambil kesimpulan itu, perlu teman untuk istilahnya bertukar pikiran, berkomunikasi. Jangan sampai keputusan itu diambil tunggal, efeknya ketika keputusan itu salah akan terjadi penyesalan dan bisa dampaknya bumerang. Contohnya ketika mengeluarkan si anak dari sekolah, tidak boleh keputusan itu diambil oleh sekolah. Yang paling mudah adalah bawa ke rapat guru memutuskan bahwa ini harus, orang tua tidak bisa mengambil. Kalau itu kepala sekolah yang memutuskan, sampai kalau di kelasnya pula kepala sekolah yang bilang harus pindah, maka itu sangat berbahaya. Orang tua akan bisa menempuh jalur hukum. Tapi ketika sudah rapat guru, orang tua tidak bisa berkata apa-apa. Demikian saya kira. Terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat menginspirasi dan menarik bagi kami. Tentunya menjadi seorang pengambil keputusan atau pemimpin itu tidaklah mudah. Maka diperlukan kebijaksanaan dalam setiap momen dalam pengambilan keputusan. Semoga Tuhan memberikan Bapak kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang ada di sekolah ini. Karena sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Terima kasih. Selamat siang Bapak J. Purba. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan bersedia kami wawancarai di sore hari ini. Kami tentu menyadari Pak, sebagai seorang pemimpin itu mengambil keputusan tidaklah sesuatu yang mudah. Tetapi sebagai pemimpin kita dipaksa untuk mengambil keputusan tersebut. Selama Bapak memimpin sampai dengan saat ini, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sejauh pengalaman saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus baik yang terjadi pada Bapak Ibu guru maupun siswa, yang pertama saya dapatkan berdasarkan hasil observasi sendiri pribadi. Lalu yang kedua, saya ambil data dari sekolah. Misalnya kalau keterlambatan guru, saya ambil dari hasil data scan pinjer. Lalu jika data siswa, itu kita terima dari bimbingan konseling guru BK. Saya kira demikian teknis untuk menemukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya tentu sebagai kepala sekolah, Bapak sering menghadapi ada dua masalah mungkin yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, sama-sama memiliki kepentingan. Nah, yang kami ingin tanyakan bagaimana Bapak memutuskan terhadap masalah-masalah tersebut? Silakan Pak. Misalnya kalau ada guru yang terlambat. Jadi guru yang terlambat pasti punya alasan. Bisa jadi alasannya ban bocor, atau anak sakit, atau suami yang sakitnya sudah menahun. Jika kita mengambil keputusan secara aturan yang telah diterapkan di sekolah, bahkan juga sudah ditekankan oleh yayasan, maka sang guru harusnya kita berikan surat peringatan. Namun kalau melihat kasuistiknya terkait kemanusiaan seperti anak sakit yang harus si ibu yang mengurus dan juga suami yang sudah sakit menahun, sebagai manusia yang punya rasa, saya juga sebagai kepala sekolah masih memikirkan kebajikan atau nilai-nilai moral yang membuat ibu itu terlambat. Tapi pada prinsipnya saya selalu mengutamakan kemanusiaan. Biarlah terlambat sedikit, tapi nilai-nilai tanggung jawab si ibu karena sakit menahun itu tetap dia laksanakan. Karena di sekolah juga masih bisa, jika terlambat, masih bisa kita atasi dengan minta bantuan guru BK untuk menghandle kelas itu.
untuk sementara waktu sebelum si guru datang. Kira-kira begitu menurut saya. Kita lanjut Pak, pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di dalam menyelesaikan permasalahan selama ini? Kalau misalnya guru bermasalah ataupun siswa, saya kira kita harus memperhatikan data-data yang sudah ada. Artinya, tanpa kelengkapan data, kita tidak akan berani mengambil keputusan dengan baik. Maka butuh kerjasama dengan, untuk siswa misalnya, kerjasama dengan guru BK. Guru BK mendapatkan data dari guru mapel ataupun wali kelas. Nah, jika data-data ini sudah ada, layaklah kita berkolaborasi dengan unsur pimpinan, saya dengan wakil, untuk menyelesaikan itu nanti. Tapi yang penting Bu, kita harus ada data yang lengkap, karena tanpa data nanti bisa sekolah yang bermasalah untuk mengambil keputusan. Saya kira begitu. Baik Pak, semenjak Bapak jadi kepala sekolah kan tentunya sudah banyak kasus yang Bapak tangani seperti itu ya, apalagi di lingkungan kerja. Nah, barusan juga Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menangani kasus tersebut. Dari semua langkah itu, menurut Bapak, apa langkah yang paling efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Baik Ibu, ketika masalah itu sangat kasuistik dan berat dan butuh keputusan yang kehati-hatian, maka saya sebagai manusia biasa lebih memohon bantuan kepada teman-teman sekitar, misalnya Wakasek, pertimbangan guru BK, pertimbangan guru mapel atau wali kelas yang berhadapan langsung atau berkenan langsung dengan kejadian itu, peristiwa itu, kepada siswa misalnya. Saya kira kolaborasi itu penting, lalu juga komunikasi dengan orang tua. Namun sebelum kami memanggil orang tua, pihak sekolah harus sudah memikirkan bagaimana cara menyampaikan kasus ini kepada orang tua tanpa ada rasa menyudutkan antara satu pihak dengan pihak sekolah. Saya kira begitu Bu. Berarti melibatkan orang lain atau berkolaborasi dengan orang lain ya Pak? Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Baik Bu, tantangan yang terberat dalam hal memutuskan dilema etika tadi ya Bu ya, ketika kita harus mengambil keputusan yang fair, maka disitulah seorang pimpinan nantinya, kemungkinan besar ya Bu, keputusan itu akan membuat pimpinan penilaian sebagai pimpinan lah, misalnya lagi, pimpinan itu terlalu kejam, pimpinan itu tidak pro terhadap guru, sementara pimpinan itu mati di tengah-tengah sebenarnya. Maaf katanya, pimpinan harus bertanggung jawab ke yayasan, sementara saya sebagai pimpinan harus mengayomi anggota. Itu sebenarnya dilema yang paling terberat. Dan mau tidak mau, kalau pimpinan harus mengambil suatu keputusan yang bisa diteladani. Artinya jika kasus itu memang sudah aturannya harus, contoh siswa harus kita kembalikan ke rumah, saya lebih memilih kembalikan ke rumah dengan catatan sudah kolaborasi dengan orang tua terhadap kasus-kasus yang memberatkan ini, dan diharapkan orang tua juga sudah berterima untuk itu. Demikian saya kira Bu, menurut yang saya alami. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kira-kira Pak, apa bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Baik Ibu, misalnya kalau kasusnya sifatnya tidak candu lah saya bilang ya, candu ini akan berulang-berulang terus, saya ambil langsung yang bermasalah, saya panggil, langsung saya nasihati. Ketika kasus ini berat dan butuh ahli juga, maka nanti kita akan ambil waktu bersama tadi yang berkolaborasi yang kita anggap mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Setelah ini oke, baru kita akan panggil orang tua. Tapi yang pasti kasus itu harus ada kita panggil yang ahli dalam bidang itu. Karena kita walaupun sebagai bapak ibu guru, pasti ada ketidakmampuan kita untuk mengatasi masalah. Misalnya kalau selama ini sih belum ada, tapi kasus narkoba, berarti yang kita harus panggil para medis dan juga yang ahli dalam itu. Demikian kira-kira Ibu. Baik Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Yang pasti wakil kepala sekolah, guru BK, datanya, dan juga hasil scan picture tadi saya kira Pak. Dan juga bantuan dari para ahli gitu. Ya, ahli di bidangnya untuk kasus tersebut. Saya kira, seandainya mentok, saya pasti akan diskusi dengan atau mencari advis dengan yayasan. Demikian saya kira Pak. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Pembelajaran yang saya dapatkan, Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, ketika kita seorang pemimpin mengambil keputusan dengan rasa, maka hubungan saya seorang pemimpin dengan Bapak Ibu guru baik-baik saja. Namun ketika saya mengambil keputusan berdasarkan aturan, maka saya harus siap menjadi pemimpin yang tidak disenangi. Ada sih pepatah mengatakan tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Maka menjadi leader harus siap tidak disenangi. Terima kasih, saya kira begitu. Terima kasih atas pengalaman menarik dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kami. Menjadi seorang pengambil keputusan itu tentunya tidaklah mudah. Diperlukan kebijaksanaan untuk setiap keputusan yang kita ambil. Karena sesungguhnya kita adalah seorang pemimpin, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekalipun seperti jawaban Bapak yang terakhir tadi, menjadi leader itu siap untuk disenangi. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kita memberikan keputusan yang bijaksana, kita akan pasti disenangi. Semoga Bapak sehat dalam melanjutkan tugas kepemimpinan Bapak selanjutnya. Terima kasih Pak.